Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Long Time Entertainment. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara kerja setrum ikan tipe platina. Setrum ikan platina maksudnya ya, agar kita bisa tahu bagaimana cara kerjanya, kenapa setrum yang sederhana ini bisa menaklukkan ikan. Ini setrum yang paling jadul ya. Ini pembuat pertamanya tidak tahu ini bisa merakit atau merancang seperti ini, dan hasilnya lumayan, tidak kalah sama setrum ikan pada saat ini yang menggunakan IC sama menggunakan transistor. Nah, kita bahas cara kerjanya ini. Setrum ini bekerja menggunakan induksi. Jadi aki 12 volt, tegangannya melewati kumparan ini, melewati gulungan ini. Setelah melewati gulungan ini, hasil induksinya ditampung ke kondensor. Hasilnya akan ditampung ke kondensor dan tidak langsung ke output gitu. Jadi ditampung ke sini di kondensor ini, ditampung dulu sampai penuh. Jadi setelah kondensor ini penuh dengan muatan listrik, dia akan menghentakkan atau istilahnya membuang arus dan tegangannya secara konstan. Jadi ibaratnya kita isi air ke ember sampai penuh, setelah ember itu penuh langsung dituang secara konstan langsung, jadi tenaganya itu kuat gitu. Seperti itu gunanya kondensor itu untuk penampung tegangan, dan ampernya itu sama tegangan ditampung di sini dulu penuh. Setelah penuh dibuang secara konstan langsung tiba-tiba gitu, jadi efeknya sangat besar. Dan cara kerja platina ini hanya sebagai pemicu saklar gitu, saklar yang secara cepat ya, hitungan kedipan mata udah beratus hitungannya ratus 30 kali saklar gitu ibaratnya kita mencetin saklar seperti ini, itu hitungannya kontinu secara cepat. Nah, ini fungsinya itu seperti ini. Ini saklar secara cepat pakai platina ini, dan akan menghasilkan induksi. Induksinya ditampung ke kondensor. Setelah kondensor penuh akan dibuang secara konstan. Jadi tidak heran ya, karena aki cuma 12 volt bisa mengeluarkan listrik dengan besarnya, bahkan sangat berbahaya ketika di dalam air, itu sangat berbahaya.
Walaupun setruman ini hanya seperti ini ya, ini dapat membunuh manusia ya, sangat berbahaya jika kita tersengat hanya hitungan detik atau maksimal 5 detik gitu, itu masih aman. Tetapi kalau kita tersengat dalam hitungan di atas menit gitu, itu tidak tahu ya, itu bakalan fatal. Apalagi kondisinya di dalam air, itu sangat fatal sekali. Jadi hati-hati sekali ya memakai setrum seperti ini. Ini jika kita tersengat di dalam air hitungan menit, kita akan lewat ya. Kita akan kita tidak bisa menyebutkan, itu sangat berbahaya seperti itu. Seandainya kalau kita tersengat hitungan detik, mungkin kita hanya tersungkur ya, kaget, paling loncat. Kalau hitungan menit nggak tahu itu kejadiannya akan seperti apa. Bagi yang sudah merasakan mungkin sudah tahu rasanya ya, seperti itu. Setruman platina modelnya yang sederhana seperti ini sangat berbahaya. Fungsinya kondensor itu ya, kita lanjut ke sini. Fungsinya kondensor untuk penampung, dan fungsinya platina sebagai saklar secara cepat, secara kontinu. Makanya kondensor ini usahakan lebih banyak lebih bagus ya, karena ya itu sebagai penampung dan sebagai penghempas tenaga ya. Ini tenaganya akan lebih kuat jika lebih banyak gitu di sini. Jika Anda gulungannya bagus tapi kondensornya cuma sedikit, tenaganya akan kurang, sama saja bohong. Ini kondensor sangat berguna sekali. Usahakan beli kondensor yang bagus sekalian agar tidak cepat rusak. Kenapa saya pilih seperti ini ya modelnya, pembuatannya hanya seperti ini, kenapa enggak saya di kotak atau apa gitu? Karena setrum seperti ini apa ya istilahnya, suka ada kendala di lapangan, entah itu kendala dari platina, entah kendala dari kabel yang kendor, pasti ada ini kendala. Makanya saya bikin hanya seperti ini ya, tidak ada penghalang, hanya tempat kaki saja yang dikasih penghalang agar tidak jatuh saat di lapangan. Fungsinya model macam seperti ini agar saat di lapangan ada kendala mudah untuk diperbaiki. Jadi tidak perlu bongkar-bongkar boxnya ya kan. Jika terlalu rapat itu sangat menyulitkan kita untuk membongkar atau memperbaikinya. Nah, hanya seperti ini saja. Walaupun ini terkena air tidak masalah ya, tidak akan konslet ya, aman. Kecuali setrum ikan yang PDC itu rentan rusak jika terkena air. Ini sangat aman dan sangat irit aki ya. Ini akinya super irit, beda lagi dengan setrum ikan PDC. Akinya dia tidak bisa irit ya, karena memang tenaganya PDC itu lebih kuat, 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat kekuatannya setrum platina ini.
namun boros. Jika Anda ingin membuat setruman yang irit aki, ya model seperti ini untuk hiburan ya, biasanya untuk hiburan. Kalau yang iseng-iseng pakai yang ini irit ya, bisa seharian nonstop. Aki 10 ampere ini bisa sehari lebih ini, bahkan 2 hari tanpa dicas. Ini sangat irit ya. Bila perlu bawa tenda di kali. Jika belum habis akinya jangan pulang dulu. Bercanda ya, itu membayangkan bagaimana iritnya setrum ini ya, seperti itu. 3 hari pun tanpa dicas ini masih sanggup menumbangkan ikan. Sangat irit ya. Nah, setting platinanya hanya seperti ini. Jadi platina bawaan pabrik ya. Bentar dulu, saya fokuskan dulu. Nah, platina yang bawaan pabrik tanpa dirubah, hanya kita menambah gagangnya nih, menambah gagang di baut ini, sekrup apa ya, baut ya. Nah, ditambahin besi ke sini. Jadi yang pabrikan hanya dibautkan ke tempatnya ini tuh, dibaut. Lebih simpel, tenaganya juga kuat tuh. Jika ingin menambah tenaga, hanya ini ditekan saja sedikit. Ini tenaganya udah kuat ini. Hanya ditekan sedikit, ini tenaganya udah berbeda. Usahakan yang gagang ini dengan besi keren ini semepet mungkin ya, semepet mungkin. Yang penting masih bisa bergetar gini. Nah, usahakan mepet, jadi nanti tenaganya akan maksimal. Nah, semepet mungkin, kurang lebih ya 1 mili 2 mili itu mepet. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Jadi Anda bisa lebih paham cara dan fungsinya setrum seperti ini, cara kerja komponennya, agar Anda bisa bisa tahu harus dirancang seperti apa dan ingin membuat kekuatan seperti apa. Jadi sudah ada ancang-ancang ya, ini fungsinya seperti apa, dan ini fungsinya seperti apa, dan ini fungsinya seperti apa. Sangat gampang memahaminya. Sangat sederhana. Nah, seperti ini saja. Ini setrum ikan tipe yang primer ya, jadi nggak kebanyakan gulungan, dan gendongnya nggak terlalu berat. Beda lagi sama yang tipe primer sekunder itu, karena gulungannya banyak, tebal, saat digendong berat itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.